Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Rabu 29 Juni 2022. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Sadar Diri. Sadar diri. Firman Tuhan terambil dalam Wahyu pasal 2 ayat ke-5a. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih kami diajarkan tidak hanya menerima berkat, meminta dan memohon, namun kami diajarkan oleh kebenaran firman Allah untuk sadar diri, untuk tahu diri, dan untuk mengenal diri. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan, sadar diri, tahu diri, dan mengenal diri. Sadar, tahu, mengenal itu sama-sama saja. Namun di dalam teknik komunikasi menekankan sesuatu yang sama lalu dilakukan dengan kata yang berbeda itu menunjukkan sebuah penekanan yang penting. Sadar diri, tahu diri, dan kenal diri. Di dalam bacaan Alkitab yang sudah kita baca tadi, Wahyu 2 ayat 5a. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah apa yang semula engkau lakukan. Alkitab mencatat betapa dalamnya engkau telah jatuh. Pertanyaannya seberapa dalam? Kalau jatuh ke dalam itu mungkin bisa 2 meter, 3 meter. Tapi jatuh terlalu dalam, betapa dalamnya? Kira-kira berapa jauh dan berapa dalam? Sangat dalam. Sahabat seperjalanan, lalu dikaitkan dengan kata bertobat. Mengapa ada orang jatuh berkali-kali? Karena disebut terlalu dalam, terlalu jauh, dan sudah melewati batasan-batasan yang wajar. Melewati batasan yang wajar saja tidak boleh, apalagi sudah melebihi sampai jatuhnya terlalu dalam. Alkitab mengatakan, maka bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, apa kejatuhan yang terlalu dalam? Tidak hanya berbicara tentang dosa-dosa yang kasat mata, dosa-dosa yang semua orang itu menyetujui itu adalah dosa, seperti pembunuhan, kemudian dosa mencuri, dosa berzinah, dosa berbohong, mengfitnah. Namun ada dosa-dosa lain, ada ribuan dosa, ada ragam dosa yang bisa jatuh terlalu dalam, dan yang paling berbahaya adalah sepertinya dosa, namun seakan-akan tidak berdosa. Misalkan apa contoh dosa yang terlalu dalam, yang seakan-akan itu bukanlah dosa? Itu yang disebut dengan dosa putih, padahal tidak ada yang namanya dosa putih. Semua dosa ya dosa. Yaitu mencuri dalam rangka untuk menolong orang lain. Berbohong dalam rangka untuk menyelamatkan orang lain. Mengfitnah di dalam rangka untuk menyelamatkan diri sendiri. Ada banyak alasan. Ada banyak alasan orang berbuat dosa dengan alasan-alasan yang dibuat. Sama juga dengan orang yang mau mengikut Yesus, mari ikutlah aku. Lalu dia katakan, sebentar aku mau menguburkan ayahku dulu. Sebentar aku mau berpamitan kepada orang tuaku dulu sebelum mengikut engkau. Namun sesungguhnya itu adalah alasan-alasan yang dibuat. Ada orang dalam rangka menolong kemudian mencuri. Sebetulnya itu seringkali juga alasan. Alasan untuk membenarkan apa yang dilakukannya. Maaf saya hilaf, maaf saya lupa, maaf saya tidak sadar, maaf saya gelap mata. Lalu itu dijadikan sebuah alasan untuk membenarkan dosa-dosa yang diperbuatnya. Lalu kemudian meminta maaf. Kalau Tuhan sudah memberikan kekuatan kepada kita untuk melawan dosa, maka tidak ada dosa yang tidak sanggup kita lawan dan tidak kita lakukan dengan pertolongan dan kekuatan Tuhan. Orang-orang yang sudah terbiasa dengan pola hidup tertentu, yang malas berjuang, yang tidak menjaga komitmen, yang tidak menjaga integritas, karena dia sudah terbiasa tidak menjaga komitmen, tidak menjaga integritas, tidak menunjukkan sebuah perjuangan hidup yang maksimal,
maka dia terbiasa dengan keadaan seperti itu. Sehingga tatkala diminta, dituntut untuk hidup kemudian menghasilkan hal-hal yang berkualitas, hal-hal yang maksimal, hal-hal yang produktif, hal-hal yang terbaik, dia tidak terampil, dia tidak terbiasa. Dia tidak terbiasa. Ada orang-orang yang mengeluh untuk hal-hal yang sangat kecil, yaitu kalau di mobil, maaf, saya tidak terbiasa AC, tolong buka, katakanlah kacanya. Maaf, saya tidak biasa makan ini dan makan itu, tatkala diajak makan, padahal kita yang bayar. Padahal makan itu adalah makanan yang baik. Jadi ada banyak alasan. Orang-orang seperti demikian adalah orang-orang yang malas, orang-orang yang membenarkan apa yang dilakukannya. Maaf, saya akan melakukan baru sekali dua kali. Tidak seperti orang itu yang sudah berkali-kali. Nah, orang yang berkali-kali pun dulunya juga cuma 1-2 kali. Lalu kemudian excuse, membenarkan diri. Akhirnya menjadi sebuah kebiasaan, menjadi sebuah tradisi. Dosa-dosa yang diperbuat sampai terlalu dalam, itu karena sikap-sikap kompromi dari dosa-dosa kecil yang kita biarkan. Lalu cukup dengan meminta maaf, lalu cukup dengan membenarkan diri, dan tidak sadar diri. Dia terus melakukan perkara-perkara yang sama. Menipu orang, berbohong, merugikan orang lain, memanfaatkan, melukai orang lain, maaf tidak sengaja. Dan terus melakukan itu, dan dia tidak sadar bahwa dia sudah jatuh terlalu dalam, dan dia mengatakan dia cuma melakukan dosa-dosa yang kecil saja. Dosa-dosa yang tidak prinsip. Itu menurut dia. Saya bukan dosa yang sebesar apapun. Namun pendosa-pendosa besar dimulai juga dari perbuatan-perbuatan dosa yang kecil-kecil dan dibiarkan. Dengan demikian sahabat seperjalanan, kalau firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Kesadaran kepada dosa dalam bentuk apapun itu dimulai dari kesadaran. Semenjak itu masih berbenih, masih dalam bentuk benih yang sangat kecil. Dan sebelum membesar dan seperti kanker yang sudah stadium 4, engkau harus kemudian mengantisipasi, menghadapinya, mengobatinya, menyembuhkannya sedini mungkin. Kalau dia sudah menjadi, sudah terlanjur dan sudah mengalami komplikasi kehidupan yang buruk, maka menjadi sangat susah. Dan Alkitab mengatakan, sebab engkau terlalu dalam jatuh ke dalam dosamu. Oleh sebab itu bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Sahabat seperjalanan, menjadi pribadi yang terus berbenah diri, memperbaiki, dan menjadi orang yang sadar diri. Pada akhirnya kita menjadi orang-orang yang akan membahagiakan dirimu sendiri. Karena kebahagiaan yang tertinggi adalah tatkala engkau hidup dalam kebenaran dan hidup berjalan bersama dengan Tuhan. Mari sahabat seperjalanan, kita menjadi pribadi-pribadi yang sadar diri di atas anugerah pengampunan dan kebaikan Tuhan yang Tuhan sediakan buat kita semua. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, jadikan kami menjadi pribadi yang sadar diri dan jangan jatuh ke dalam dosa yang sangat dalam. Hamba mau berdoa buat yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan akan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Terus berjuang untuk sadar diri, tahu diri, kenal diri, dan jangan mempermainkan anugerah dan kebaikan Tuhan. Bertobatlah kalau engkau sudah salah langkah dan sudah jauh dari Tuhan. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Amin.